Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Ruifandi dengan NIM E100240011. Nah, di video kali ini saya ingin menerangkan tentang apa itu aglomerasi industri atau memahami konsentrasi geografis kegiatan ekonomi, faktor pendorongnya, dan dampak terhadap pembangunan industri di Indonesia. Oke, baik, kita mulai. Konsep dasar, apa itu aglomerasi industri? Aglomerasi adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu, di mana berbagai perusahaan memilih berlokasi berdekatan satu sama lain untuk memperoleh keunggulan kompetitif bersama. Asal-usul konsep. Istilah ini berakar dari pemikiran ekonom Alfred Marshall yang memperkenalkan konsep agglomerating economies atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semata-mata karena kedekatan lokasi dengan perusahaan lain dalam kluster yang sempurna atau kluster yang sama. Prinsip utamanya yaitu inti dari aglomerasi adalah pencapaian efisiensi biaya dan peningkatan daya saing melalui kedekatan geografis. Perusahaan yang tergabung dalam kluster industri mampu berbagi sumber daya, pasar, dan pengetahuan secara kolektif. Faktor penyebab aglomerasi. Industri berkumpul di satu lokasi bukan karena kebetulan, melainkan karena ada sejumlah keuntungan nyata yang mendorong perusahaan untuk saling berdekatan. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Berbagai infrastruktur seperti jalan dan listrik serta menekan biaya transportasi bahan bakar dan distribusi produk secara signifikan. Kedua, tenaga kerja terampil. Konsentrasi tenaga kerja ahli di satu wilayah memudahkan rekrutmen dan mengurangi biaya pelatihan bagi perusahaan baru yang masuk. 3. Yaitu pasar dan pemasok. Kedekatan dengan pemasok bahan baku dan akses ke pasar yang lebih besar mempercepat rantai pasok dan meningkatkan daya tawar. Jadi terakhir yaitu inovasi dan pengetahuan. Kluster industri mempermudah pertukaran informasi, teknologi, dan praktik terbaik antar perusahaan secara organik dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aglomerasi. Aglomerasi industri tidak hadir dalam satu bentuk tunggal. Para ekonom membedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan sumber keuntungan yang dihasilkan. Yang pertama yaitu ekonomi lokalisasi. Keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama karena berkumpul di satu wilayah. Contohnya yaitu Kampung Batik Laweyan di Solo, di mana para pengrajin batik saling berbagi pemasok kain, jaringan distribusi, dan reputasi kawasan. Yang kedua yaitu ekonomi urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena lokasi berada di pusat perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap, mencakup berbagai jenis industri yang berbeda. Kota besar menyediakan infrastruktur, layanan keuangan, dan sumber daya manusia yang menguntungkan semua sektor secara bersamaan. Selanjutnya itu aglomerasi industri di Indonesia. Indonesia memiliki pola aglomerasi industri yang sangat terkonsentrasi dengan Pulau Jawa sebagai pusat gravitasi utama aktivitas manufaktur nasional. Ada 20% kontribusi Jawa Timur. Jawa Timur menyumbang sekitar 20% nilai tambah manufaktur nasional dengan Surabaya sebagai pusat utamanya. Dan ada 5 provinsi utama di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah yang mendominasi konsentrasi industri di Indonesia. Dan 1 koridor terpadu. Koridor Jakarta-Bandung membentuk jaringan kota atau network cities yang saling terhubung dalam satu ekosistem industri. Lanjut, desentralisasi dan aglomerasi buatan. Desentralisasi industri. Seiring waktu, industri yang semula terkonsentrasi di pusat kota mulai berpindah ke wilayah pinggiran. Fenomena ini disebut suburbanisasi industri. Penyebab utamanya adalah tingginya biaya sewa lahan di pusat industri lama dan kemacetan yang menghambat efisiensi logistik. Hasilnya, kawasan industri baru bermunculan di daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, dan Pasuruan.
dan aglomerasi buatan oleh pemerintah. Pemerintah secara aktif mendorong pemerataan industri melalui dua jalur intervensi, yaitu langsung dengan membangun BUMN sebagai kutub pertumbuhan di wilayah tertinggal, dan tidak langsung seperti pemberian intensif pajak, penyediaan kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur di wilayah baru yang diprioritaskan. Selanjutnya yaitu dampak dari inovasi teknologi terhadap aglomerasi. Setiap gelombang inovasi teknologi besar dalam sejarah telah mengubah pola dan logika aglomerasi industri secara fundamental, seperti era mesin uap atau industri berkumpul dekat dengan energi dan bahan baku. Era komputer dengan efisiensi naik geser ke tenaga yang murah, dan era telekomunikasi seperti konektivitas global mengubah lokasi industri. Era mesin uap ini mendorong industri berkumpul di dekat sumber energi dan bahan baku. Komputer meningkatkan efisiensi dan muncul relokasi ke wilayah bertenaga kerja lebih murah. Telekomunikasi modern memungkinkan desentralisasi produksi sambil tetap mempertahankan koordinasi global, mentransformasi cara dan alasan industri beraglomerasi. Rangkuman dari semua materi tadi, mengapa aglomerasi penting? Karena aglomerasi industri bukan sekadar fenomena geografis. Ia adalah mekanisme strategis untuk mencapai efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada 4 poin, yaitu efisiensi biaya bersama. Yang kedua, akselerasi inovasi. Ketiga, daya saing kolektif. Dan yang terakhir yaitu implikasi kebijakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.